Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Fa inna usdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah mendirikan bendera la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap bangunan di atas muka bumi ini haruslah dibangun di atas pondasi yang kuat agar bangunan itu bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Semakin kuat pondasi itu berdiri, maka semakin kuat pula bangunan itu berdiri. Begitulah perumpamaan Islam dan umat Islam itu sendiri. Islam merupakan sebuah bangunan yang besar yang harus dibekali dengan pondasi yang kuat agar mampu menghadapi segala problematika kehidupan. Adapun pondasi dasar Islam adalah akidah, yakni keimanan yang diawali dengan dua kalimat syahadat atau syahadatain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka atas dasar itulah syahadat merupakan prioritas utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena ia akan sangat berkaitan dengan keimanan dan keislaman seseorang. Namun pertanyaannya adalah, bisakah syahadat seorang muslim itu gugur? Maka jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas dalam pidato yang berjudul Gugurnya Syahadat Seorang Muslim. Ada beberapa hal menurut Islam yang menyebabkan batalnya syahadat seseorang muslim. Beberapa hal tersebut, yang pertama, al-awwal, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan istilah syirik. Adapun pelakunya disebut dengan musyrik. Syirik berarti mengakui atau mempercayai bahwa ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyamakan sesuatu dengan Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mempercayai lautan, gunung, batu, pohon dapat memberikan sesuatu manfaat dan menjauhkan kita dari mudarat atau bahaya. Dengan begitu, syirik tidak hanya terbatas pada ibadah, namun mencakup i'tiqad, yakni kepercayaan yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Saba ayat 22 lembaran paling kiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis sama' wa ma lahum fil ard wa ma lahum min dhahir." Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki kekuasaan pun seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan di antara mereka tidak ada yang menjadi
dan di antara mereka tidak ada yang menjadi penguasa dalam penciptaan langit dan di bumi, dan di antara mereka tidak ada yang menjadi pembantu baginya. Quran surah As-Saba ayat 22. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari ayat di atas bisa kita simpulkan bahwa barang siapa yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka lazmun azim." Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah sebuah kesyirikan yang sangat besar. Quran surah Al-Maidah ayat 13. Kesyirikan juga, masyarul muslimin rahimakumullah, kesyirikan ini juga dapat membawa pelakunya ke dalam jurang kekafiran dan menjadikan dua kalimat syahadat gugur sehingga ia dikatakan keluar dari agama Islam. Yang kedua atau ats-tsani, yakni bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar untuk menjalani semua kegiatan yang diperintahkan oleh dunia. Namun sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melarang kita bertawakal kepada usaha semata. Yang dimaksud dengan bertawakal kepada usaha semata adalah ketika seseorang sudah begitu yakin dengan usahanya sehingga ia lupa bahwa di atas segala amal usaha ada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang Maha berkuasa di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhum fa innahum ghalibun." Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ayat di atas bercerita tentang Bani Israel ketika hendak ingin memasuki sebuah negeri yang di dalamnya terdapat sebuah suku yang sangat kejam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka langsung bantuan, tapi memerintahkan kepada dua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Serbulah mereka melalui gerbang, niscaya kalian akan menang. Dan ketika kalian memasukinya, ingatlah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Mungkin dalam 2 poin ini yang bisa saya sampaikan tidaklah menjadi sebuah rujukan atas gugurnya syahadat seorang muslim. Namun 2 poin inilah yang menjadi tolak ukur bagi kita sebagai orang yang beriman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.